Halo teman-teman, jumpa lagi bareng saya Daniel dalam catatan Daniel. Nah, teman-teman, dalam video kali ini saya agak berbeda dari biasanya. Nah, kalau sebelumnya saya jarang sekali mau bahas tentang saham di sektor transportasi ataupun saham-saham di sektor penerbangan. Namun kali ini ada satu berita yang menarik dan menurut saya ini cocoklah buat kita pembahasan dalam minggu ini. Itu adalah tentang, private placement jumbo dari Garuda Indonesia atau saham dengan kode GIA dan bagaimana potensi manuver grup CT di dalamnya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita langsung, melihat pada reaksi pasar pada waktu itu yang meroket, maka ini bisa jadi karena berita tersebut. Dengan risiko dilusi yang cukup tinggi, apakah saham GIA ini layak untuk kita koleksi? Mari kita bahas. Oke, teman-teman, saham Gia sebenarnya udah bikin kejutan di tanggal 9 kemarin. Jadi tepatnya 9 Oktober ya teman-teman. Mereka itu tembus 12 juta lot. Lalu apakah ini bikin saham Gia terbang ke angkasa seperti sektor penerbangan? Lalu apa sih efek dari aksi private placement ini yang terbilang jumbo yang dilakukan oleh maskapai nomor satu di Indonesia tersebut? Jadi teman-teman, salah satu sentimen terbesar dari Garuda Indonesia ini adalah rencana private placement jumbo yang akan nerbitin sekitar 407,89 miliar lembar saham baru dari total lembar existing sekarang itu 91,48 miliar lembar. Di harga pelaksanaan sekitar 75 per saham. Pertanyaannya, kenapa Gia bisa private placement sejumbo itu dan yang biasanya dibatasi maksimal 10% dari total jumlah lembar saham? Nah, beberapa kasus dari private placement ini lebih dari 10% khususnya ya teman-teman. Salah satunya ketika ekuitas masih negatif dan total liabilitas melebihi 80% dari total aset seperti yang dialami oleh kasus GIA. Lantas ada apa sebenarnya dengan private placement GIA ini? Ekuitas GIA apakah akan langsung positif? Jadi gini teman-teman, mari kita ulik sekilas tentang penggunaan dana private placement-nya GIA ini. Jadi eh, Garuda Indonesia ini sebenarnya bakal dapat dana segar sekitar 1,84 miliar dolar dari aksi korporasi ini, dan dari situ sebenarnya beberapa dana yang akan digunakan diantaranya untuk mengkonversi hutang dari Danantara menjadi saham. Nah, itu yang terbesar teman-teman ya. Jadi si Gia ini bakal dapat pinjaman dari Danantara pada 24 Juni 2025 senilai 405 juta US dollar atau setara 6,65 triliun. Dan dana ini sebenarnya udah diberikan secara bertahap sejak 18 Juli hingga 18 September ini. Seluruh dana yang bentuknya pinjaman ini digunakan buat modal kerja anak usaha Gia yaitu Citylink. Nah, modal kerja ini sebenarnya juga untuk pembayaran atau membiayai perawatan dan perbaikan pesawat. Jadi dalam aturannya pinjaman tersebut bakal dibayar oleh si Garuda dengan cara perubahan tagihan menjadi saham baru sebelum jatuh tempo. Selain itu, sebenarnya sisa dana yang sekitar 1,2 miliar US dollar ini juga mayoritas digunain untuk anak usahanya. Kita coba rinci ya teman-teman ya. 29% digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan operasional dari pembiayaan perawatan dan perbaikan armada pesawat tentunya ya. 37% digunakan untuk peningkatan modal pada Citylink dalam rangka pembiayaan modal kerja. 22% untuk ekspansi armada GIA dan juga Citylink. Dan sisanya 12% untuk peningkatan modal Citylink dengan tujuan pembayaran utang pembelian bahan bakar pesawat dari Pertamina. Wah, lumayan ini. 3 tahun teman-teman, 4 tahun dengan hutang ini baru dibayar, yakni sejak 2019 hingga 2021, tepatnya 3 tahun ya. Lantas apakah private placement ini akan bikin ekuitas Garuda menjadi positif? Jadi kalau kita hitung sebenarnya yang private placement-nya ini sekitar 1,8 miliar dolar US, artinya ini sudah lebih dari cukup bikin ekuitas GIA ini kembali positif dari sebelumnya di Juni itu negatif 1,49 miliar US dollar. Nah, meskipun demikian teman-teman, tantangan dari Garuda ini nggak hanya berhenti pada ekuitas yang kembali positif, melainkan ngebangun struktur keuangan atau keuntungan dalam bisnis tepatnya ya, di mana
private placement ini sebenarnya bikin ekuitas positif, tapi juga belum tentu ngembaliin kinerja Gia menjadi profit seperti sebelumnya. Nah, jadi pada semester 1 2025 ini, maskapai plat merah ini udah mencatatkan laba usaha sekitar 43 juta US dollar. Namun jika kita kombinasikan dengan total beban senilai 251 juta US dollar, posisi bottom line-nya ini sebelum pajak itu ya teman-teman ya masih rugi sekitar 162 juta US dollar. Jadi ini juga udah ditambahkan sama pendapatan keuangan, selisih kurs dan juga laba entitas asosiasi. Nah, artinya teman-teman pekerjaan rumah terbesar Gia itu sebenarnya setelah aksi private placement ini gimana mereka mendorong margin agar jauh lebih besar sehingga laba usaha bisa bergerak atau merangkak naik dan juga cicilan bebannya keuangannya itu menjadi mampu untuk dibayar. Nah, kalau kita tahu juga teman-teman bahwa private placement ini nggak hanya ada pengurangan hutang yang direstrukturisasi, tetapi soalnya rata-rata hutang mereka itu masuk ke hutang jangka panjang juga. Tetapi kalau kita perhatikan jika dari segi tingkat biaya, tentu ini bakal dibuat lebih efisien lagi dari aksi private placement ini yang saat ini ya ibaratnya itu pereda nyeri lah ya. Oke, jadi jika kerugian dari estimasi dan tren pertumbuhan stagnan di 250 juta US dollar per tahun nggak mampu diperbaiki oleh Garuda, maka dalam 2-3 tahun ke depan ekuitasnya bakal kembali negatif. Nah, itu catatan penting yang perlu kita pahami, teman-teman. Nah, kemudian kita akan menakar bagaimana peluang dari CT Group ini atau Khairul Tanjung ini, teman-teman ya, di saham Gia. Jadi, juga ada beredar kabar tentang adanya pemegang saham dari Khairul Tanjung ini, Khairul Tanjung, melalui PT Trans Airways. Jadi CT ini masuk lewat saham Gia saat IPO senilai 250 juta US dollar. Pada waktu itu rupiah masih sekitar 8.000 per US pada 2012. Pada waktu itu CT membeli 10,88% saham Gia karena underwriter-nya itu IPO yang juga bisa disebut gagal total. Jadi harga awal pembelian Gia ini oleh CT sekitar 620 per saham. Pembelian dilakukan setelah 1 tahun Gia IPO dan di harga 750 per saham. Namun setelah kabar tersebut dari beberapa sumber kita ketahui bahwa CT kemudian melakukan beberapa pembelian lagi di saham Gia ini, di mana mereka membeli di Rp370 dan juga hingga 499 per saham. Jadi hingga 2014 total kepemilikan saham Trans Airways ini sempat tembus 24,6%. Namun porsi kepemilikannya ini turun menjadi 7,79% setelah perusahaan CT ini nggak eksekusi hak saham barunya pada saat Gia isu di 2022 yang lalu. Nah, kini kita akan menantikan bahwa dengan adanya private placement ini, porsi kepemilikannya ini bisa turun hingga 1,47%. Menariknya teman-teman, Doni Oskaria yang menjabat sebagai Dirut PT Danantara Asset Management Persero adalah orangnya Khairul Tanjung. Jadi Doni Oskaria ini pernah masuk ke posisi komisaris Gia sebagai perwakilan dari Trans Airways. Bahkan Doni Oskaria ini bersama CT atau adiknya CT gitu ya teman-teman ya, menjadi pihak yang menolak laporan Gia pada 2018 karena adanya dugaan manipulasi. Namun di sisi lain dengan aksi private placement ini, Gia bisa membuat ekuitas positif dalam jangka pendek. Ini obat lah ya. Hal ini bisa bikin Gia keluar dari kandang papan pemantau khusus. Lalu, apa sebenarnya yang menjadi momen CT ini untuk keluar dari Gia? Apakah mereka ini bisa cuan? Dan teman-teman kita bakal bahas sebenarnya pada saat berita ini kita bahas tentu ini menjadi sangat menarik. Tetapi kalau kita cermati lebih dalam, ini mungkin baru awal. Jadi nanti kita tunggu saja kabar berikutnya ya teman-teman. Oke, saya Daniel dan salam satu frekuensi.